Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat muslim yang beriman, bagaimana cara kita terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat, terhindar dari perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana cara kita menghindarnya, atau bagaimana cara kita berhenti dari perbuatan-perbuatan maksiat itu? Setidaknya yang pertama, kita harus menyibukkan diri kita dengan perbuatan-perbuatan yang positif atau perbuatan-perbuatan yang bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disebutkan di dalam beberapa riwayat bahwa mereka yang kosong dari perbuatan-perbuatan baik, maka keadaan akan mengisi dia atau menyibukkan dia dengan perbuatan-perbuatan buruk. Oleh sebab itu, mari kita sibuk diri kita dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Setidaknya kalau saya sering menyampaikan kepada teman-teman atau kepada siswa saya bahwa kalau engkau ingin menjadi baik dan ingin menjadi orang yang lebih produktif lagi di masa yang akan datang, itu engkau harus membuat planning atau schedule yang mana perbuatan itu atau kegiatan itu engkau isi dengan sesuatu yang menurut engkau akan menjadi atau membuat engkau menjadi orang yang lebih baik lagi. Kita buat dalam 24 jam kita dengan kegiatan-kegiatan yang diisi dengan kegiatan-kegiatan positif. Jadi kita harus ada jadwal yang benar-benar terisi dari waktu-waktunya itu, mulai dari bangun tidur gitu kan. Setelah itu apa kegiatan yang akan kita isi atau kegiatan apa yang akan kita lakukan. Sehingga dengan kegiatan-kegiatan yang padat ini akan menyibukkan kita dengan perbuatan-perbuatan baik. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita berhenti dari perbuatan maksiat atau terhindar dari perilaku-perilaku yang tidak benar? Kita harus paksakan diri kita. Kita paksakan diri kita bahwa hidup ini hanya sekali, hidup ini harus kita lakukan dengan sebaik mungkin. Karena waktu itu hakikatnya dia tidak akan pernah kembali. Waktu itu tidak akan pernah berhenti. Jadi setiap waktu yang kita isi jangan sampai terbuang sia-sia. Al-waktu kasaif. Ya, waktu itu diibaratkan bagaikan pedang. Jika engkau tidak memotongnya, maka engkau yang akan dipotong oleh waktu. Dan waktu itu merupakan harta atau barang yang paling berharga. Harta belum tentu bisa berharga dan belum bisa dibandingkan dengan waktu. Kenapa? Harta bisa kita cari, kalau hari ini tidak kita dapatkan, besok bisa kita cari. Tetapi waktu, kalau hari ini dia terbuang, maka besok dia tidak akan pernah kita dapatkan. Oleh sebab itu kita paksa diri kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan paksa diri kita untuk berhenti dari perbuatan maksiat. Bisa kita bayangkan dalam kehidupan ini, bagaimana pada saat kita keluar dari rahim ibu kita. Kita dipaksa. Jadi kalau kita tidak dipaksa keluar dari rahim ibu kita dan tidak dipaksa untuk lahir ke dunia ini, niscaya apa yang akan terjadi? Kita akan meninggal. Nah, begitulah kehidupan ini. Jadi kalau kita tidak dipaksa untuk melakukan kebaikan, kita tidak dipaksa untuk berhenti dari melakukan keburukan, maka akan terjadi adalah celaka. Kita yang akan celaka. Baik celaka kita di dunia ini maupun nanti, alhamdulillah, kita akan celaka di akhirat. Oleh sebab itu paksakan diri kita. Dan yang ketiga, ingat bahwa Allah itu selalu mengawasi kita. Allah itu tidak pernah tidur, Allah itu tidak pernah mengantuk, dan Allah alimum bidatis sudur. Allah itu maha mengetahui dari apapun yang terbenak di dalam diri kita, apalagi yang kita lakukan. Jadi oleh sebab itu mari kita mengawasi diri kita masing-masing, bahwa hidup itu hanya sebentar. Mari kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang baik, dan harus kita ingat, jika kita kosong dari perbuatan baik, maka keburukan yang akan mengisi waktu-waktu kita dalam kehidupan ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.